mengetuk pintu ketiadaan. Meditasi sebagai gerbang. Ada sebuah gerbang di dalam dirimu, bukan gerbang fisik tapi sebuah portal. Cara membukanya sederhana. Duduk saja yang tenang, biarkan tubuh rileks, napas mengalir dalam. Lalu, rasakan energi di dalam tubuhmu. Bukan dipikirin, oh ini kayaknya kesemutan. Bukan. Cukup rasain aja. Jika kamu cukup dalam, batas antara kamu yang mengamati dan tubuh yang diamati akan kabur. Kamu melampaui tubuh dan masuk ke sebuah alam makhluk murni. Sungai Qi menuju samudra. Energi yang kamu rasakan itu orang-orang kuno menyebutnya Qi. Anggap saja itu sungai kehidupan yang mengalir di dalam dirimu. Tapi setiap sungai pasti punya sumber, kan? Sumbernya adalah yang tidak terwujud, samudra keheningan absolut. Dengan menyelami tubuh batin, kesadaranmu seperti menelusuri aliran sungai Qi ini, berenang melawan arus, kembali ke sumbernya. Hidup sebagai jembatan. Kerennya, portal ini nggak harus dibuka sambil duduk sila saja. Kamu bisa membawanya kemana-mana, sambil menyetir, sambil masak, sambil bekerja. Caranya, tetap rasakan sedikit saja energi tubuh batinmu di tengah aktivitas. Saat kamu hadir di sekarang, kamu tetap terhubung dengan sumber itu. Saat itulah kamu jadi jembatan. Jembatan antara dunia wujud dan yang tak berwujud. Itulah sejatinya pencerahan. Latihan untuk perjalanan akhir. Sebenarnya kita semua mengunjungi sumber itu setiap malam, saat kita tidur lelap tanpa mimpi. Bedanya, kita nggak sadar. Pingsan. Pencerahan itu seperti masuk ke sana, tapi dengan mata kesadaran yang terbuka lebar. Kematian juga gerbang yang sama, tapi gerbang itu hanya berguna kalau kita sudah sering latihan sadar selagi masih hidup. Biar nggak kaget pas waktunya tiba. Portal-portal tersembunyi, dan ternyata portalnya nggak cuma satu. Banyak. Saat ini adalah portal yang melarutkan cemas akan masa depan. Menghentikan laju pikiran, itu portal lain. Tapi ada yang lebih sederhana, keheningan. Coba deh, perhatikan jeda di antara dua kata, atau dengarkan sunyi di antara suara jangkrik, atau ruang. Sadari kekosongan di antara kursi dan meja. Di sanalah pintu menuju kesadaran murni bersembunyi. Tubuh Tuhan, semua portal ini ujung-ujungnya sama, mengantar kita pada kesadaran tanpa bentuk, sumber yang sama. Lucunya, kita sering menganggap cinta sebagai portal, padahal cinta itu hasil alaminya. Saat portal terbuka, cinta meluap begitu saja. Saat kamu menyadari keheningan dan ruang di sekitarmu, kamu sebenarnya sedang menyadari tubuh Tuhan yang hadir di mana-mana, di dalam dan di luar dirimu. Cerminan dari yang abadi. Kenapa ada ruang dan waktu? Kenapa dunia ini ada? Mungkin karena mereka adalah cerminan eksternal dari sifat Tuhan. Ruang adalah cerminan dari ketidakterbatasannya, dan waktu adalah cerminan dari keabadiannya. Di dalam diri kita, ruang itu adalah batin yang hening, dan waktu adalah kesadaran saat ini. Dunia ini ada, supaya yang tak berwujud bisa mengenali dirinya sendiri, melalui kita. Kematian yang sebenarnya. Setiap kali kita masuk melalui portal-portal ini, sebenarnya kita sedang mengalami kematian. Bukan kematian fisik, tapi kematian ego, kematian diri palsu yang penuh cerita dan drama. Kematian fisik itu cuma ilusi, cuma ganti baju. Yang sejati di dalam dirimu tidak pernah lahir dan tidak akan pernah mati. Yang berharga itu esensinya, bukan bungkusnya. Hidup sebagai portal itu sendiri. Jadi portal ke yang tak terwujud itu ada di mana-mana. Di tubuhmu di saat ini, di secangkir kopi pagimu, di jeda napasmu. Dengan menyadarinya, kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Esensi abadi yang sedang bermain dalam bentuk. Kita menjadi jembatan sadar antara surga dan bumi, antara yang fana dan yang abadi. Kita tidak lagi mencari portal, karena kita telah menjadi portal itu sendiri.